Oke, selamat pagi guys. Perkenalkan dulu, nama saya Anton. Saya dari PT IBF International Business Futures Semarang, MGC TOS. Pada sesi kali ini saya berkesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang robot trading. Memang nggak banyak yang saya ketahui sebenarnya dari robot trading, karena saya benar-benar kurang tertarik dengan adanya robot trading. Cuman karena akhir-akhir ini banyak teman-teman dari kalangan di futures juga membicarakan tentang robot trading, saya mencoba untuk sedikit mempelajarinya. Memang entah nggak banyak yang saya ketahui terus terang, tapi saya ada beberapa source, ada beberapa sumber yang bisa saya pakai sebagai acuan untuk menjelaskan bahwa robot trading itu seperti apa. Karena pada intinya dari segi legalitas dari BAPEPTI ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, robot trading ini belum ada legalitasnya, jelas ya. Jadi dari segi keabsahan resminya pun belum diakui. Itu pertama. Yang kedua, saya mencoba mempelajari dari cara atau sistem transaksi robot trading sendiri. Dan di sini saya juga punya sumber yang bisa dipercaya bahwa cara kerja robot ini seperti apa ya. Karena yang saya tahu, namanya trading itu jual beli, itu berdagang. Namanya berdagang, namanya bisnis, kita mesti ada untung ruginya, ada resikonya, ada untung dan rugi, itu jelas. Maka selama ini saya dengar robot trading itu kok ternyata setiap bulan pasti profit, dan kadang ada juga yang menjanjikan dalam sebulan bisa sampai di atas 10% keuntungannya. Itu yang perlu saya garis bawahi, bahwa bisnis apapun itu pasti ada resikonya, ada ruginya. Nggak mungkin bisnis itu mendapatkan keuntungan terus, sesuatu yang mustahil. Nah, saya mencoba mengetahui kenapa bisa robot trading ini memberikan janji keuntungan yang ya di atas 10% per bulan, bahkan lebih ya. Ternyata setelah saya lihat ini ada beberapa kejanggalan dari sistem transaksi robot yang dilakukan. Entah itu robot apa, saya nggak mudeng ya. Ada banyak robot yang di Indonesia ini, yang banyak sekali yang ditawarkan ke klien-klien juga. Makanya saya hanya beberapa yang saya ketahui. Saya nggak mau nyebutkan nama robot ini, cuman ditawarkan sebagai e-book atau paket investasi sekian juta sampai dengan ratusan juta. Itu pertama. Kemudian ada sistem bagi hasil, mungkin dari profitnya aja, hasil dari sharing profit. Nah, cuman di sini kan tentunya kalau ada sharing profit pasti ada sharing loss. Cuman nggak ada nih robotnya. Kemudian robot ini transaksinya khusus di broker tertentu ya. Bahkan sampai menjanjikan target profit 1% per hari. Dan bahkan ada setiap nasabahnya tiap bulan profit terus sekitar 10% lebih. Jadi kenaikan keuntungan dari hasil transaksi robot itu dia naik terus. Bagus ya, naik terus ya. Cuman bener apa enggak kan kita nggak tahu tuh. Nah, statistiknya win rate pun perbandingannya 81 banding 19%. Artinya sekitar 81% trading yang dilakukan profit. 81% bro profitnya, apa nggak hebat tuh. Sedangkan ruginya cuma 19%. Ya, itu. Jadi setelah saya lihat ini cara tradingnya juga menggunakan sistem scalping.
bagus ya kalau memang real hasilnya 81% profit terus. Artinya robot ini jarang losing streak, artinya kerugian itu nggak pernah terjadi, kerugian itu nggak pernah beruntun, jadi hanya rugi sedikit nanti bisa ditutup dengan profit langsung. Dan coba bayangkan bertahun-tahun trading tetapi losing streaknya cuman paling banyak 3 kali, bertahun-tahun itu cuman 3 kali. Itu sangat, saya sebagai sebagai pelaku trading juga itu sangat heran kok sampai bisa sesempurna itu. Nah, sangat indah lah hasilnya ya, dengan hasil 81% trading di robot ini. Oke, kita coba agak kupas sedikit ya. Setahu saja di sini robot trading tidak bisa dipakai di broker forex lain. Tidak bisa dipakai di broker forex lain. Harusnya, lazimnya robot bisa dipakai di broker apa saja harusnya, tapi karena di sini hanya di broker tertentu saja. Jadi ini kecurigaan pertama. Kemudian robot trading tidak pernah kelihatan wujudnya di MetaTrader itu, ekstensinya MQ, MetaTrader 4 atau X4 kita nggak tahu. Tapi yang sudah join selama ini mereka tidak ngerti atau tidak pernah menerima file tersebut. Entah itu robotnya ada beneran apa enggak. Itu yang perlu kita tanamkan di situ. Terus yang lebih mudah lagi logikanya, kenapa robot trading tidak digunakan oleh penciptanya sendiri? Kenapa dijual? Gitu loh. Kenapa dijual? Kenapa kok nggak dipakai sendiri kalau memang itu hasilnya di atas 80% keuntungannya? Logika simpel ya. Logika simpelnya seperti itu. Kalau semisal saya mempunyai trik atau strategi trading dengan keuntungan 81%, profit dijamin, pasti saya pakai sendiri. Nggak mungkin saya jual. Itu logikanya. Karena sebulan bisa profit 10%, berarti 1 tahun hitung aja sampai 120% setahun. Ya, itu bisa katakanlah bisa mengalahkan dunia trader profesional di seluruh dunia, itu internasional, kalau memang keuntungannya per tahun 120% per tahun. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa dia nggak transaksi sendiri dengan robot itu, malah mencari nasabah yang receh-receh? Ya kan? Kenapa mencari nasabah yang receh-receh? Pertanyaan juga. Kemudian ada nasabah robot, kita yang memberikan akunnya, mau lihat. Jadi begitu saya lihat, memang dari source yang saya baca ini, pembukaan posisi trading selalu dilakukan di harga open. Jadi setiap robot ini dapat harga enter market itu selalu dapat di harga open. Nah, padahal setiap kita trading real di forex ataupun di komoditi itu mesti ada yang namanya spread. Ya, ada yang namanya spread. Makanya tidak bisa kita mendapatkan di harga open karena mesti ada selisih as dan bid. Kalau kita beli, kita mendapatkan di harga as, tidak mungkin kita mendapatkan di harga open. Nah, ini kejanggalan. Dan ini semua terjadi di hampir transaksi, bertahun-tahun seperti itu. Apakah ini kebetulan? I don't know. Hal ini disebabkan ada dinamika forex tadi saya bilang, ada dinamika harga forex, faktor split, ada split, dan
kadang ya koneksi internet server aja berpengaruh. Kita ambil enter market, ternyata server internetnya terganggu, itu mempengaruhi harga. Padahal kita lihat dalam 1 tahun, bertahun-tahun transaksi, robot itu tidak ada slipnya sama sekali. Jadi begitu enter market dapat di harga open position. Ya, kalau orang trader sih paham. Kemudian dicocokkan yang kedua, dicocokkan dengan waktu dan harga posisinya itu tidak sesuai. Nah, kalau kita lihat dari waktu transaksi di pas awal menit, ternyata ini ajaibnya selalu bisa di harga open. Oke. Terus kalau kita lihat harga transaksi buy, ya harusnya kan kita dapat di harga as. Ternyata tidak ada spread di situ. Tetapi tetap aja mendapatkan harga open yang merupakan harga bid. Aneh. Kemudian aplikasi untuk capture screen-nya itu kita cocokkan pembukaan posisi yang tercantum di trade story historinya dengan kemunculan realnya di MetaTrader, ternyata nggak sesuai. Nah, pertanyaannya, apakah robot trading ini benar-benar trading real? Aku nggak bisa jawab. Mungkin yang bisa jawab ya mungkin kalian sendiri, ya. Kalau menurut saya sama sekali tidak bisa, ya, sama sekali tidak bisa. Atau bisa disebut juga dengan rekayasa harga, itu menurut saya. Karena kembali ke intinya bahwa trading itu ada resiko, ya. Kembali ke intinya bahwa trading itu ada resiko. Kita tidak berani menjanjikan bahwa bisnis trading di forex ini pasti profit, tidak bisa menjamin. Kita tidak boleh menjelaskan ke klien, menjanjikan sesuatu yang intinya yang muluk-muluk aja, nggak bisa. Karena ini real bisnis, ini murni dagang. Kita beli, kita jual. Kadang kita beli, kita jual, harganya tidak sesuai apa yang kita inginkan. Itu biasa. Itu resiko bisnis biasa. Nah, pertanyaan saya, terus hasilnya dari mana kalau memang semua profit itu? Ini pertanyaan saya yang juga sebenarnya simple. Kok bisa ini profit semua? Ini dari mana keuntungannya? Nah, yang saya khawatirkan ini semacam money game. Kenapa saya bilang money game? Karena profit yang didapatkan dari nasabah A itu diambilkan dari nasabah yang baru masuk. Misalkan si B, si C ini masuk, si D ini masuk dengan muluk keuntungan iming-iming yang muluk-muluk tadi, akhirnya pada masuk. Nah, ini uangnya diputar saja. Itu yang saya khawatirkan, ya. Cuman ini ya asumsi saya. Semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman trader, karena ini takutnya nanti banyak yang menjadi korban di robot trading ini. Ya, bagi saya cukup penjelasan. Mungkin kita nanti ketemu di lain waktu. Terima kasih. Saya Anton dari PT IBF International Business Futures Semarang. Moga kalau kalian mau sharing-sharing mengenai bisnis ini, silahkan. Sampean bisa telepon di nomor ini, hubungi nomor ini. Kita edukasi dulu. Oke, thank you.